Oke guys, langsung saja penyelesaian soal dalam 5 menit. Oke, yang pertama soalnya Y sama dengan X-2, domainnya, ringnya ditanya ya. Jadi domain itu asal. Nah, ini dipisahkan dulu X-2, kan akar X-2 itu syarat akar itu nggak boleh minus ya. Jadi kalau minus 1, akar minus 1 coba berapa hasilnya? Nggak berhasil kan? Nah, maka syaratnya kalau di akar itu hasilnya harus lebih dari 0. Jadi X-2 itu harus lebih dari 0. Tinggal pindah ruas. Jadi X lebih dari sama dengan 2. Nah, jadi untuk ininya sendiri, domainnya sendiri, berarti 2 masuk ya. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, dan seterusnya boleh. Jadi 2 sampai tak hingga gitu. Nah, jadi ininya 2, tak hingga seperti itu. Terus kalau range hasil tinggal dimasukin atau disubstitusikan. 2 disubstitusikan, jadinya kan 0, berarti memenuhi tuh. Berarti range-nya dari 0, terus tak hingga, batas akhirnya disubstitusikan, tetap tak hingga. Jadi range-nya atau hasil itu dari 0 sampai tak hingga. Lanjut nomor 2. Yang ini soalnya yaitu ini kan hasil total seluruhnya itu CX gitu ya. Terus ditanya berapa harga per unit gitu. Jadi ya tinggal total bagi per unitnya gitu. Per unit itu X. Jadi sama dengan ya ini hasilnya bagi X. Terus tinggal dicoret, terus 200 bagi X dah. Ini model matematikanya tinggal seperti ini terus. Nah, terus nomor 3, ini soalnya seperti ini. Kita analisis satu-satu. Yang pertama garis A 3,0, terus kurang 0,3 ya. Nah, ini pakai gradien dulu. Jadi gradien sama dengan delta X per delta Y per delta X sama dengan bla 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 bla. Taulah gradien. Jadi sama dengan min 1. Nah, terus tinggal disubstitusikan ke persamaan baru. Persamaan barunya itu pakai persamaan ini aja. Y sama dengan mx, tinggal disubstitusi bla 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 bla. Jadi Y sama dengan min x plus 3. Ini persamaan 1. Terus untuk persamaan ini persamaan 1 ya karena ada di garis 1. Terus untuk di garis 2 ini koordinatnya. Nah, ini sama dicari gradiennya dulu, gradiennya 2 buat persamaan baru. Jadi persamaannya seperti ini gitu. Ya, tadi udah dapat persamaannya, persamaan garis 1 sama persamaan garis 2. Ya, dari sini ke sini sama dari sini ke sini gitu. Nah, jadi fx sama dengan persamaan 1, persamaan 2. Nah, persamaan 1 yaitu jika 0 x kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk persamaan 2 yaitu jika 3 kurang 3 lebih dari x, yaitu x lebih dari persamaan 2 yaitu jika x lebih dari 3 kurang dari sama dengan 5 gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini kan 0 ke 3 kan, garis 1 teh x-nya dari 0 sampai 3. Jadi jika 0 sampai 3 itu pakai persamaan garis 1. Terus nah dari 4 ke 5, dari 4 ke 5 ini dari 3 ke 5 ini kan garis B. Jadi dari 45 nih 45 itu pakai persamaan 2 atau persamaan garis 2 gitu. Terus yang terakhir nomor 4. Ini soalnya seperti ini, terus ditanyakan simetri. Tinggal diminuskan. Kalau bahasaku mah diminuskan. Jadi X jadi minus X, 2X jadi minus X. Jadi X-nya tinggal diminuskan, ini kelihatan kan. Nah, setelah diminuskan ternyata hasilnya sama. Jadi Fx sama dengan F minus X. Jadi ini fungsinya yaitu fungsi genap, seperti itu simetrinya. Lanjut, ini untuk Latsol pertemuan 1 ya guys. Oke, itu terus untuk Latsol pertemuan 3. Lanjut. Nah, seperti ini matriks 2x2 seperti ini ya. Nah, ini teh untuk ditanyakan determinannya. Jadi determinannya itu tinggal ini 7 kali 7 dikurangi 5 kali 1 gitu. Hasilnya seperti ini dan hasil akhirnya 44. Nah, ini untuk 3 kali 3 beda lagi. Kalau 3 kali 3, matriks 3 kali 3 itu pakai metode Saurus ini. Jadi ini kali ini 3. Nah, ini kan hasilnya 3 kali 3 ya. Dikasih 2 bantuan. Ini baris pertama sama baris kedua ditulis ulang.
terus tinggal dikali tangga bahasanya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini kali ini. Nah, jadi ini kan udah tadi kan dikali-kali ya, jadi hasilnya seperti ini. Terus jadi yang kesini dikurangi yang kesini gitu, makanya hasilnya bla 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 dan hasilnya sekian. Terus untuk nomor 2 ini matriks 2 kali 2 ditanya inverse-nya. Nah, untuk inverse itu kan rumusnya seperdeterminan dikali adjoint matriksnya, atau adjoint sama dengan koefisien di transpose. Jadi matriks 2 kali 2 dicari determinannya 1 kali 5 dikurangi 0 kali 1, jadi 5 kurangi 0 sama dengan 5. Terus koefisien T itu jadi diubah 5 sama 1 tukar tempat. Ini ya, 5 sama 1 tukar tempat, terus 0 sama 1 diminuskan. Ini, jadi hasilnya seperti ini. 5 sama 1 tadi yang tukar tempat, terus 0 sama 1-nya yang diminuskan. Minus 0 tetap 0 ya. Jadi inverse-nya sama dengan 1 per determinannya tadi 5 dikali koefisien T atau adjoint-nya, yaitu ini. Seperti ini, terus tinggal dikali, dimasukkan dan hasilnya akhirnya seperti ini. Itu untuk B inverse matriks 3 kali 3, ini T panjang gitu. Nah, yang pertama seperti cara nomor 1B tadi, nyari determinan dulu. Ini tambahan kalian teman-teman tulis dua kolomnya, 2 kolom pembantu ya, 2 kolom pertama. Terus pakai metode thesaurus ini 6 kali 3 kali 0, 0 kali 5 kali 6, 1 kali 2 kali 4 dikurangi 1 kali 3 kali 6, 4 kali 5 kali 6, 0 kali 2 kali 0. Nah, jadinya seperti ini. Terus habis itu diginiin dan ini hasil akhirnya seperti ini gitu. Bentar sekarang ya tugas ya. Iya, sekarang aktif main coba mainnya FB percaya mau bos. Kang Atmal sama Kang Royan main di event. Nggak tahu dah. Jadi seperti itu. Bentar ya, lanjut. Sorry. Ulang ya dari nomor 2. 3 sama 4-nya nggak ikut dong. Nggak masalah nggak ikut. Jadi yang nomor 2 tadi ada kesalahan. Ini harusnya 0 kali 2 kali 0. Jadi hasilnya 0. Ini jadinya 18, ini jadinya 120. Ini jadinya 8, ini jadinya 0, ini jadinya 0. Jadi sekian, hasilnya sekian. Ya, itu aja sih revisinya. Terus lanjut nomor ini. Nah, tadi kan udah dapat determinannya. Nah, terus untuk nyari koefisiennya tuh kayak gini. Nah, jadi tadi ya teman-teman tahulah kayak gini, ini skip aja ya karena saya yakin teman-teman udah paham. Hasilnya segini, ditranspose hasilnya segini. Nah, waktu di sini teh ada ini lupa aing. Minus. Nah, ini pakai rumus yang tadi ya. Ini tuh ada rumus. Kan tadi bentar. Oh, kalau yang orang kasih soalnya aja. Yang pertama 3 pertama itu ditambah. Terus dari tambah ke kurang apa tanda bacanya? 601 terus 235 640. Berarti 3 pertama tuh plus 3 pertama plus 3 terakhir minus. Nah, kan matriksnya ya. Jadi yang minor ini plus yang pertama ini ditutup, ini tutup, jadi 3 kali 0 5 kali 4. Terus yang kedua yang di sini kan, yang dua letaknya terus ini tutup, tinggal 2 kali 0 5 kali 6. Terus yang ketiga kan letaknya di sini ya. Ini tutup, jadi 2 kali 4 3 kali 6 gitu dan seterusnya gitu. Ini sama yang sini kan posisinya di 2. Jadi ini tutup, tinggal 0 kali 0 4 kali 1.
1 kali 4 sama aja. Nah terus yang ini yang tengah tutup baris dan kolomnya ya, yang aku maksud tutup ini 6 kali 0 1 kali 6 gitu. Dan jangan lupa kalau nyari koefisien 3 kali 3 berlaku plus min plus min plus min plus min plus. Nah berlaku kayak gini. Makanya ini kenapa aku kasih min, ini aku kasih min, ini aku kasih min, ini ada min, karena berlaku ini. Nah jadi hasilnya ini setelah di otak-atik hasilnya seperti ini. Nah ini kan baru koefisien. Nah sedangkan algen itu koefisien transpos, jadi ini ditransfer dulu. Nah dapatlah koefisien transpos. Jadi langsung saja inverse sama dengan seperdet 1 per determinan dikali koefisien transpos, jadi 1 per min 30 dikali ini, dan hasilnya seperti ini gitu. Terus untuk yang terakhir min aja Charman ya kayak gini ya. Nah ini jadi matriks. Ini ditanya X, Y. Ini 5, min 3, min 2, Y. Ini jadi matriks kayak gini. Nah, min 1. Terus hasilnya kayak gini. X, Y. Nah, ini kenapa bisa min 1? Karena pindah ruas. Tadi, ini hasilnya sebenarnya yang pertama, yang seharusnya itu 5, min 3. Terus min 2, Y. Nah, hasilnya kan gini. Terus X, Y sama dengan 1 min 2. Nah kan harusnya gini kan, tapi ini tuh pindah ruas ke sini, jadi diminuskan ya. Jadi XY ini kan tinggal di sini tinggal XY, jadi XY sama dengan 5 min 3 min 2 1 min 1 pangkat min 1 bawah. Nah terus ini teh ini kan inverse ya, pangkat min 1. Ini diinverskan jadi seper determinan tadi, terus kalikan koefisiennya, nah kali ini, terus tinggal dihitung, ini juga tinggal dihitung kali ini, dan hasil akhirnya ini kali ini dulu, min 1 sama dengan 58. Jadi XY nya sama dengan 5 sama 8, X sama dengan 5, Y sama dengan 8 gitu. Nah untuk yang bawah ini kasih, nah ini yang bawah ini metode Charman. Nah pakainya DE A2 B2 A1 B1 A2 B2 gitu. Nah D itu apa? D itu ini 1. Jadi ini polanya itu A B A1, ini A2 B1 B2, terus ini X, ini tetap X, ini Y. Nah ini D, ini E. Nah ini jadi ini bisa diibaratkan gini, BE. Nah kalian tinggal, ini kan rumusnya ini ya sama ini. Nah ini tinggal diganti aja, tinggal disubstitusi berdasarkan ini, dan hasilnya sama aja. Ini namanya metode Charman. Nah ini namanya metode Charman, ini yang metode biasa. Terus langsung soal pertemuan kedua. Pertemuan kedua, gambarlah grafik. Ini persamaannya, terus disuruh gambar grafik ya. Yang pertama tentukan titik potong X, jadi Y-nya 0, Y-nya 0 tinggal diganti Y-nya tinggal diganti 0, terus bla bla bla, terus jadilah persamaan 1 persamaan 2, jadi X sama dengan 5. Ini ya, jadi gini ya, saya yakin teman-teman tahu. Ini kan X-nya 5, X-nya 1, ya Y-nya di 0 kan, jadi 5,0 1,0. Nah ini karena nyari titik potong di sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0, tinggal disubstitusikan, ini ganti 0, jadi Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 karena X-nya sama dengan 0, jadi dapatlah 1 titik. Dapat 2 titik, dapat 1 titik. Jadi udah dapat 3 titik. Terus yang terakhir nyari titik puncak. Titik puncak itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nah ini A, B, C. Nah tinggal dimasukin. Jadi hasilnya X sama dengan 3. Nah habis dapat X sama dengan 3, disubstitusikan ke persamaan Y-nya.
menjadi seperti ini, substitusi aja terus hasilnya min 4. Jadi titik puncaknya 3,-4. Terus gambar grafik titik pertama ini ya, titik potong di sumbu Y ini, terus titik potong di sumbu X ini kan sumbu Y, sumbu X itu kan 2 set jadi ini 1,0 sama 5,0 sama titik puncaknya kenapa ini grafiknya menghadap ke bawah ya karena A-nya positif. Udah gitu. Terus untuk fungsi ya gampang aja. Jadi fx bukan gampang sih, lebih mudah dipahami fungsi ini daripada yang atas. Nah, jadi kan f bundaran g x ya. Jadi f di dalamnya itu ada g. Nah, jadi 2x plus 3 kuadrat min 1. Nah, ini 2x plus 3 ini adalah gx. Nah, jadi ketemulah gx-nya sama dengan 2x plus 3. Nah, terus yang di luar ini ya, jadi ini kan maksudnya g x kuadrat kan min 1 ini sama dengan ini kan. Nah, jadi gx ini bisa diganti x. Nah, ini jadinya f gx. Nah, jadi kan f gx ini tulisannya f gx sama dengan gx kuadrat min 1. Jadi f x sama dengan x kuadrat min 1. Tuh. Ini ketemu kan x kuadrat min 1. Terus jadi terus yang ditanyakan ada lagi f plus g, tinggal ditambahin, f kali g tinggal dikaliin, yang g dalamnya ada f tinggal dibalik aja 2x plus 3. Nah, x-nya ganti fx. Jadi 2 fx tadi x kuadrat min 1 plus 3 dan hasilnya gini. Oke, sekian video penjelasan, thank you.